Setiap malam, Pak Tony menjual bakso di gerobaknya. Hingga suatu malam hujan deras, seorang pria misterius datang, wajahnya kabur dan tubuhnya kotor darah. Setelah membeli bakso, ia memberikan uang lebih dan mengucapkan terima kasih dengan suara aneh. Kejadian itu terus berulang dan Pak Tony mulai merasa ada yang salah. Pria itu ternyata sudah meninggal 10 tahun lalu. Namun, suatu malam, pria itu kembali dengan penampilan yang lebih mengerikan, mengucapkan kata-kata yang mengguncang hati Pak Tony. Arwah sudah membeli kamu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Tony? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat selalu. Selamat menonton. Pada suatu malam yang gelap, di sebuah desa terpencil, ada seorang penjual bakso yang dikenal dengan nama Pak Tony. Setiap malam, Pak Tony membuka warung gerobak baksonya, menjajakan makanan hangat untuk para penduduk desa. Bakso yang dijualnya sangat terkenal, rasanya enak dan kuahnya gurih, membuat orang-orang datang berduyun-duyun untuk mencicipinya. Namun, ada satu kisah misterius yang menyelimuti Pak Tommy. Malam itu, hujan datang, suasana dingin. Di tengah malam, Pak Tony mendengar suara deru motor mendekati gerobaknya. Ia mencoba melihat pengendaranya. Pak Tony merasa takut, namun ia tetap mencoba tenang. Pengendara itu seorang pemuda berjaket tebal yang sudah kotor oleh lumpur dan darah yang sudah mengering. "Bakso satu," ujar pria itu dengan suara berat. Pak Tony merasa was-was, ada perasaan yang aneh, tapi ia segera menyiapkan bakso dan menyerahkannya kepada pria tersebut. Pria itu diam sambil makan baksonya. Setelah selesai, dia menyerahkan uang 100.000. "Ada lebih." "Terima kasih, Pak Tony," kata pria itu dengan suara yang seperti ditelan angin. Dengan gemetar Pak Tony menerima uang itu. Setelah pria itu pergi dengan motornya dalam hujan dan gelap malam, Pak Tony kembali ke dalam gerobaknya, mencoba melupakan kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Hujan masih turun deras dan sepi menyelimuti malam yang semakin larut. Namun, dalam hati Pak Tony ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pria itu? Kenapa tubuhnya tampak pucat dan mengapa wajahnya begitu kabur? Seolah-olah pria tersebut datang dari dunia yang jauh berbeda. Malam pun semakin larut dan hujan tak juga berhenti. Pak Tony hanya duduk terdiam, menatap uang 100.000 yang diberikan pria itu. Sesuatu dalam dirinya terasa janggal. Meskipun pria itu tampak seperti orang biasa, ada sesuatu yang misterius di balik tindakannya. Apa yang membuatnya datang ke sini di tengah hujan deras dan dengan penampilan yang begitu aneh? Pertanyaan itu terus berputar dalam kepala Pak Tony. Hari-hari berlalu dan meskipun suasana desa semakin sepi setelah malam hujan itu, Pak Tony tetap setia berdagang bakso. Setiap malam, ia menunggu dengan harapan, meskipun tak ada satupun pelanggan yang datang. Namun, beberapa malam setelah pertemuan dengan pria misterius itu, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi. Pada malam yang kelima, setelah hujan kembali mengguyur desa dengan derasnya, sebuah motor berhenti di dekat gerobak Pak Tony. Kali ini, motor itu lebih gelap, seolah-olah tertutup kabut yang membuatnya hampir tak terlihat. Dari balik kaca helm, Pak Tony bisa melihat sosok yang sama, pria yang sama, dengan jaket tebal yang sudah kotor oleh lumpur dan darah. Wajahnya tetap tak jelas, hanya matanya yang tampak seperti bercahaya, seperti mata seseorang yang telah melihat segala penderitaan dunia ini. "Bakso satu lagi," ujar pria itu dengan suara yang kali ini terdengar lebih serak, lebih berat, seolah-olah terhalang sesuatu yang dalam dirinya. Pak Tony menatapnya dalam-dalam, rasa cemas perlahan menyelusup ke dalam hatinya. Ia
merasa ada yang salah, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pelanggannya yang biasa. Namun, seperti malam sebelumnya, rasa lapar dan kesepian mengalahkan segala pertanyaan yang muncul. Ia segera menyiapkan bakso dan menyerahkannya kepada pria tersebut. Tangan mereka bersentuhan sebentar, dan Pak Tony merasakan dingin yang begitu menusuk. Namun, pria itu tak peduli. Ia segera duduk di samping gerobak, menatap Pak Tony dengan pandangan kosong, mulai menyendok bakso dengan cepat. Pak Tony berdiri diam, sedikit khawatir, sambil terus mengamati pria itu. Seolah ada semacam aura yang menempel pada pria tersebut, sesuatu yang mengundang rasa takut yang tak terjelaskan. Namun, ia tak bisa berbuat banyak. Dengan langkah perlahan, Pak Tony mendekati dan menunggu pria itu selesai makan. Ketika pria itu selesai, ia kembali mengeluarkan dompet dan memberikan sejumlah uang, lebih banyak dari sebelumnya. Uang itu berjumlah 300.000 dan Pak Tony tak bisa menahan rasa herannya. "Ada lebih?" kata pria itu dengan suara yang makin serak, seolah tak lagi berasal dari tubuh manusia. "Terima kasih, Pak Tony." Pak Tony hanya bisa menerima uang itu dengan tangan gemetar, merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini. Pria itu berbalik, menaiki motornya, dan dalam sekejap hilang lagi ke dalam kegelapan malam yang semakin pekat. Suara mesin motor itu yang selalu hadir sebelumnya, kini tak terdengar sama sekali. Hanya ada keheningan yang menakutkan. Pak Tony berdiri kaku, memandang ke arah tempat pria itu menghilang. Dalam hatinya, sebuah perasaan asing muncul, perasaan bahwa pria itu bukan manusia biasa. Suara angin yang menderu semakin keras, seolah membawa bisikan-bisikan yang tak bisa dipahami. Sesuatu dalam dirinya terasa berat, seperti ada rahasia besar yang belum terungkap. Esok harinya, Pak Tony berjalan ke pasar untuk membeli bahan-bahan bakso. Namun, di sepanjang jalan, ia mendengar bisik-bisik dari para pedagang dan warga desa. Ada kabar bahwa seorang pria dengan ciri-ciri yang sangat mirip dengan pria yang datang setiap malam itu telah ditemukan tewas dalam sebuah kecelakaan 10 tahun lalu. Motor yang dikendarainya rusak parah dan tubuhnya ditemukan di dekat sebuah jembatan, tertimpa reruntuhan. Rasa takut menyelimuti Pak Tony. Ia tahu sekarang bahwa pertemuannya dengan pria itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius yang menghubungkannya dengan sosok itu. Setiap malam, Pak Tony merasa seolah dirinya sedang dihadapkan pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bakso yang dijualnya bukan hanya makanan, tapi menjadi semacam jembatan antara dua dunia yang berbeda. Malam-malam berikutnya, Pak Tony semakin gelisah. Ia merasa tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap kali mendengar suara motor berhenti, hatinya berdegup kencang. Ia tak tahu apakah pria itu benar-benar sudah mati, atau apakah ia hanyalah arwah yang terjebak di antara dunia orang hidup dan mati. Malam demi malam, Pak Tony menunggu dengan harapan yang semakin memudar. Hingga suatu malam, saat hujan turun lagi, gerobaknya kosong. Tidak ada suara motor, tidak ada bayangan pria itu. Pak Tony hanya duduk diam, merasakan keheningan yang mencekam. Saat itulah ia sadar bahwa perjalanan hidupnya telah berubah selamanya. Esok pagi, Pak Tony terbangun dengan rasa cemas yang menyelubungi dirinya. Ada sesuatu yang sangat aneh. Ketika ia membuka dompet untuk mengambil uang dan melihat tumpukan lembaran yang lebih banyak dari biasanya, ia merasa ada yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa uang 100.000 yang diberikan oleh pria misterius itu beberapa malam sebelumnya. Uang itu kini tampak sangat berbeda. Warna birunya memudar dan permukaannya tampak usang dan basah, seolah-olah telah terendam air selama berhari-hari. Tak hanya itu, bahkan ada noda hitam yang menghitam di pinggirnya, seolah menyimpan kisah kelam yang tak ingin diketahui. Perasaan takut mulai merasuki hati Pak Tony, namun ia mencoba untuk menepisnya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya saja,
sebuah kebetulan. Tetapi semakin lama ia memikirkan kejadian-kejadian aneh itu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sejak pertemuannya dengan pria itu, langkahnya terasa lebih berat dan malam-malamnya dipenuhi dengan bisikan-bisikan samar yang datang entah dari mana. Hari-hari berlalu dan keanehan semakin meningkat. Setiap malam, Pak Tony merasa seolah ada yang mengawasi dirinya. Kadang-kadang saat ia menoleh, ia bisa melihat bayangan kabur berdiri di ujung jalan. Namun saat ia mendekat, bayangan itu selalu menghilang. Ada beberapa kali di mana Pak Tony merasa seperti sedang dikelilingi oleh sosok-sosok yang tidak nyata, yang tampak seperti hantu-hantu yang berkeliaran di malam yang gelap. Mereka hanya muncul dalam sudut pandang yang samar dan menghilang begitu saja, meninggalkan rasa takut yang mendalam. Suatu malam, perasaan takut itu mencapai puncaknya. Pak Tony merasa lelah, sangat lelah. Ketakutannya menguasai dirinya, membuatnya memutuskan untuk tidak membuka warung baksonya malam itu. Ia ingin tidur, melupakan segala kejadian aneh yang menimpa hidupnya. Namun, saat tengah malam, sebuah ketukan halus terdengar dari arah gerobaknya. Ketukan itu perlahan-lahan menggema di telinganya, seperti suara yang datang dari dalam dirinya. Dengan hati yang berat, Pak Tony berjalan menuju gerobaknya. Tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ia tak bisa mengendalikan setiap langkah yang diambilnya. Ketika ia membuka tirai kecil pada gerobaknya, matanya bertemu dengan sosok yang sudah sangat dikenalnya, pria itu. Namun kali ini, pria itu terlihat lebih pucat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Wajahnya yang tertutup helm itu tampak lebih kabur, dengan mata yang hanya menyisakan sepasang bola mata yang berkilau seperti api yang tak pernah padam. Tubuhnya tampak semakin transparan, seolah-olah ia bukanlah manusia lagi, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. "Bakso, Pak Tony," suara pria itu terdengar lebih serak dan melayang, seperti gema yang datang dari kedalaman yang tak terjangkau. Suaranya terdistorsi, seolah berasal dari dunia lain, dari dunia yang jauh lebih menyeramkan daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia. Pak Tony merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Ketakutan dan kecemasan menyelimuti dirinya. Namun, meskipun perasaan itu semakin mencekam, ia tak bisa menolak permintaan pria itu. Tangan Pak Tony bergerak dengan perlahan, membuat bakso, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tangan dan pikirannya seolah tidak lagi bekerja sama, seperti dipaksa untuk mengikuti kehendak sesuatu yang tak tampak. Pria itu duduk, memakan bakso dengan lahap, namun wajahnya tetap tak berubah, kosong, tanpa ekspresi. Tidak ada suara, hanya bisikan angin yang terdengar di sekelilingnya. Ketika pria itu selesai makan, ia mengangkat wajahnya yang semakin kabur dan menatap Pak Tony dengan mata yang seperti bisa menembus jiwa. "Kamu tidak akan bisa lari, Pak Tony," kata pria itu dengan suara yang terdengar semakin dalam dan mengerikan. "Arwah sudah membeli kamu." Dengan kata-kata itu, tubuh pria itu mulai menghilang, berganti menjadi kabut hitam yang tebal. Pak Tony merasa tubuhnya mulai terasa berat, terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap gerakan terasa seperti terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Kakinya terasa kaku, dan sebelum ia sempat berteriak atau melarikan diri, tubuhnya jatuh terlungkup di tanah, seolah terhisap ke dalam jurang yang tak ada dasarnya. Pagi berikutnya, warung bakso Pak Tony ditemukan kosong. Gerobaknya masih ada di tempatnya, tetapi Pak Tony tidak pernah ditemukan lagi. Warga desa yang mencarinya hanya menemukan sebuah piring kosong dan beberapa sisa bakso yang masih hangat, seolah-olah Pak Tony baru saja meninggalkan gerobaknya dan pergi entah kemana. Desa itu kini semakin sunyi. Tidak ada lagi suara tawa atau obrolan malam di sekitar warung bakso Pak Tony. Orang-orang yang lewat di dekat gerobak sering merasakan hawa dingin yang tak biasa, yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok Pak Tony berjalan tanpa arah di tengah malam,
selalu membawa mangkok bakso kosong di tangannya. Wajahnya yang pucat dan kosong, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang hilang, atau mungkin sedang mencari seseorang untuk menggantikan tempatnya. Bakso Pak Tony kini telah dibeli oleh arwah-arwah yang mengelilingi desa itu. Mereka menunggu di setiap sudut, menunggu dengan sabar untuk menemukan pedagang baru yang bisa menggantikan Pak Tony yang kini terjebak di antara dunia hidup dan mati. Sebuah siklus yang tak akan pernah berakhir, di mana setiap malam bakso yang dijual di sudut jalan itu bukan hanya makanan, tetapi juga sebuah jalan bagi mereka yang terjebak dalam kegelapan, menunggu untuk menemukan korban berikutnya.